Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna tawattakhadhu hadza qur'anan mahjura. Sadaqallahu azim. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diaturkan. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Bapak, ibu-ibu sidang jemaah tarwiyah kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin rahmat Allah kita bisa hadir dan berkumpul pada malam yang ke-17 ini yang tidak terasa begitu cepatnya waktu berlalu ya. Malam kita berpikir 7 hari lewat waktu. Sekarang ternyata sudah 17 hari kita berpuasa ya. Kalau kita di pada hari yang mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan benar-benar mengantarkan kita kepada kesatuan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Salawat beri salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun yang dimuliakan istimewa malam hari ini ya. Biasanya kalau kita tarawih ya, ceramah itu salat isya dulu, ceramah baru tarawih. Di malam ini salat isya, tarawih baru ceramah. Berarti ceramah kita malam hari ini kuntum ya bukan? Ini kuntum loh. Kuntumnya bukan kuliah di dunia, kuliah terserah antum. Ya kan? Dan istimewa Bapak Ibu, judul yang kami dapatkan dari pengurus ya. Judulnya pertanyaan Bapak Ibu. Ya kan, judulnya pertanyaan, masihkah ada Al-Quran dalam hati kita? Pertanyaan kan? Dan pertanyaan ini harus dijawab sekarang Bapak Ibu. Mesti gini wajahnya. Balik masih ada Al-Quran dalam hati Ibu? Lain. Alhamdulillah. Pertanyaan kan, masihkah ada Al-Quran dalam hati kita? Kalau boleh kami bertanya, ada Al-Quran di rumah ibu bu? Lain ada Al-Quran di rumah? Lain ya. Sebenarnya bisa ada singgung orang masa itu tanya Ustaz, orang Islam. Ditanya oleh Ustaz ada Al-Quran di rumah, masalah Ustaz. Kami berani menanyakan ini Bapak Ibu, karena kita pernah pergi takziah, ya, pergi takziah di rumah orang Islam. Takziah itu rumah Islam kan. Jadi ketika Ustaz ceramah itu, atau Quran diminta, Ustaz itu bacanya, maaf bu, maaf tanya. Jadi orang di rumah punya Al-Quran di rumah juga. Bayangkan ada Quran di rumah juga. Nah, di mana alhamdulillah di rombongan itu ada tetangganya yang hajar yang di rumah itu. Kakak-kakaknya bilang mau biasa Quran rumah bu aja. Baiklah tetangga di rumahnya kan, anda boleh hadir di tetangganya. Terus satu nunggu-nunggu nak mungkin tunggu kan? Saya terus tak dia apa yang apa. Di pas kalau ada rumah nampak tetangga yang agak ada di bagar juga. Di tahu perhatian di punya tak suruh Quran tu Ustaz. Di tetangga yang punya Quran tua tak suruh Qurannya. Jadi kan tak salah buatannya. Itu Quran di rumah bu. Lain bu baca bu. Lain bu amalkan bu. Nah, saya kayak gitu mana? Ya kan? Ini kan tujuan Pak Iqbal untuk mengurus kan
Awal nuzul Quran begini harapannya tentu harus ada Al-Quran itu di hati, Pak. Masihkah ada Al-Quran dalam hati kita? Alhamdulillah ternyata Surah Darujana jemaahnya memang sudah ada Al-Quran dalam hatinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, memang harus ada Al-Quran dalam hati kita, itu harus ada, Bapak Ibu. Ini kalau tidak diisi itu Al-Quran, yang lain kamu isi. Ya, kalau tidak diisi Al-Quran, ini hati itu mesti diisi. Kalau tidak Al-Quran, isi yang lain yang kamu isi. Yang lain itu bisa tauhid, bisa setan, bisa hawa nafsu. Di hati kita ini ibarat wadah, ya. Jadi kalau orang yang baca Al-Quran itu wadahnya besar, makin besar, bisa seluas samudra. Makin banyak kita baca Al-Quran, makin luas hati kita, Bapak Ibu. Di orang yang banyak baca Al-Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, apapun masalah lewat. Parangai suami lewat, tidak ada masalah. 10 anak kurangku ke 10-nya tidak masalah. Di hatinya luas gitu. Dia sabantah kami adik dari suami tidak masalah. Hatinya lapang. Difitnah dia orang, dicaci maki dia orang, tidak masalah, hatinya lapang. Tapi kalau orang tak baca Al-Quran, tu hatinya tu MB dia itu. MB tahu bukan? MB orang mana yang MB? Masuk kariki, masuk batu bata, masuk kasih. Ikut tergantung latar belakang Ustaz juga. Tidak mengenai kasih itu kalau main rampa-rampa itu rampa-rampa tentunya kan. Masuk kasih, masuk kariki, masuk panwas sekali, sampi sekali kan. Para anak panik, anak tak kuliah panik, orang tak punya anak tak panik lah. Ini nak punya anak cuma dia nak dapat kuliah sepanik lah. Kan seorang yang beda dia. Banyak betul kan? Nak pakai rusuhan. Kecil beli hamka, ada nak gawa makan, dunia tu sehat, wajah upik-upik je lah cewek hamka. Ada nak gak dimakan tu sehat, waktu lah timbak paling gadang tu banyak orang upik je lah. Apa dekat sekolah, anak sekolah, anak penting ke? Ada THR, anak penting ke? Siapa yang bisa hati lapang itu? Itu orang bilang Quran ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tadi kita diimani oleh imam yang luar biasa. Luar biasa saya juga imam tadi ya. Buat dan Allah tadi anak-anak tadi baca Quran. Itu sifat tadi bisa baca surah apa luar biasa sepanjang tu ayat bisa dibaca di muka awak salam itu luar biasa tu. Itulah maksud keluarga Allah itu Bu. Inna nahnu nazalna zikra wa innahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Masuk imam waktu sifat tadi masuk kelompok kami yang Allah kecil. Nak bangga orang tua itu masuk rombongan Allahnya. Inna nahnu nazalna zikra wa innahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami menjaga juga. Kami menjaga juga penghafal Quran tadi. Imam kita tadi, sifat tadi itu manusia langka Bu. Bukan masuk langka ya Bu ya. Satu singgung saja. Imam tersinggung. Manusia langka memang langka. Dah banyak yang model itu loh. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang mementun nuzul Quran melangkau, masing-masing kita punya andil ya. Kita keluarga Allah. Kita terpanggil untuk menjadi keluarga Allah. Aduh anak awak, kok anak lah terlewat besar ni kan? Terlewat anak kok tak sadar ke dia terlewat. Ada cucu itu yang terlewat oleh. Selama ini dicuba, ya. Insyaallah awak masuk kelompok Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak itu yang kami muliakan. Jadi judul pengajian kita, masihkah ada Al-Quran dalam hati kita? Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak hatinya berarti tidak ada cinta itu, ya. Orang kalau tidak ada hatinya berarti tidak cinta di Quran itu. Ibu rasio tambahkan Ibu, kalau baca Quran lihat bisa lama-lama baca Quran. Lebih tak lama-lama baca Quran Bu. Orang dengan yang dikasihnya bisa betah lama-lama Bu. Contoh sederhana di batu akik selalu. Orang kalau cintai batu akik itu tahu kan itu.
hanya gosok-gosok batu akik juga, perhatian batu akik, cari sejarah batu akik. Dan nampak batunya kita teropong, dan nampak hanya senter, selek kemari, selek ke situ, punya perhatian banyak, nak tak habis waktu untuk itu. Itu cerita sederhana itu. Kira-kira juga Al-Quran layak pada itu tak? Lemu dia cinta waktu akhirat tu tak? Lai jual Bakuma lagi kan? Ini kan, ini moto kita kan, niat dari pengurus untuk Quran ini kita baca Quran tiap hari juga itu. Kini malam yang ke-17. Kalau kita berniat kata 30 juz, malam ini dari juz 30 kita ya. Malam 18 ya. Minimal ada 7 juz baca Quran. Ibu 8 juz bu. 8? Kalau 7 juz. Alhamdulillah kalau latih coba dari kalau tidak ya kan sayang merawat aku. Tadi ayat dari baca Quran dia nawat tadi itu kan bulan Ramadanku bulanku Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu bulan suci diturunkan di bulan suci yang tak lupa pancur. Nanti dipertanyakan mungkin cocok juga dari masjidkah ada Al-Quran dalam hati kita sedikit mana gitu. Ya baca Quran kan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim. Nah itu tak kalau cinta apa iya lagi alif c dua pahala lam c dua mim c dua itu jadi juga berdua jadi dua gitu. Tapi kan sayang mana masih tidak cinta waktu Quran tidak masuk dalam hati Quran itu. Jadi cirinya Bapak Ibu orang yang betul tidak merasa jenuh dan suka berlama-lama dengan Al-Quran. Ibu rasakan kan? Kemudian jika jauh darinya akan selalu dirindui. Jadi kalau tak guna baca Quran sehari ada perasaan bersalah, ada perasaan tak nyaman awak tak baca Quran. Itu banyak awak berdialog dengan Al-Quran. Nah itu tanggalnya Bu. Kemudian kenapa kita tidak bisa atau bosan baca Al-Quran Bapak Ibu? Bapak tidak bisa maksimal membaca Quran. Jadi Al-Quran ini sesuai dengan namanya kitab suci. Al-Quran itu kitab suci. Nama membacanya hati yang suci, hati yang berasih. Jadi ketika membaca Al-Quran, langsung saya sadaqallahul azim, mungkin ada hati yang kurang berasih. Nama beristighfar Allah. Astagfirullahaladzim, lawan. Tadi Imam Syafi'i Bapak Ibu, Imam Syafi'i lagi kenal Ibu. Ada yang namanya Imam Syafi'i di sini. Imam Syafi'i, kalau ada alhamdulillah ya itu Imam Mazhab ya. Imam Syafi'i, dia ini rutin selalu membaca, rutin selalu salat tahajud. Imam Syafi'i rutin salat tahajud. Jadi satu hari ini tak bangun tahajud, tak bangun azan subuh. Azan subuh di masjid tersentaknya langsung mengeretik sekali yang menggigihnya. Ya Allah, aku ampun terlewat, ampun tak salat tahajud, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, terlewat tahajud. Mengeretik, ibu mantuk mengerti lusuh gadang ya. Salat tahajudnya terlewat mengeretik ibu. Ibu salat subuh terlewat, mengeretik. Mengerti kan mati di bawah. Nah, dia itu merasa bersalah itu. Tapi langsung tanya dirinya sekali, apa sebabnya Allah izinkan kita kalau? Langsung dia tiba dirinya sekali kaji, diri sekali kok Allah izin aku tak kalau? Apa ada sebabnya? Imam Syafi'i luar biasa Bapak Ibu ya. Yang fatwanya di kerajaan orang, fatwanya itu dilakukan orang, jadi ibadah harian orang, fatwa dia merasa apa salahnya. Kemudian dia teringat ketika tadi malam dia salat witir. Ketika dia witir itu dia dengar di pojok ada orang yang sedang bermunajat kepada Allah sambil menangis berhenti. Nangis dengar suara dia minta ampun ya Allah, nangis lah itu. Dan selesai salat witir dihampirinya orang itu. Dan yang ketiaknya di sana, mohon maaf kalau bisa, kalau mujahadah itu sampai mengeluarkan suara tangisan, ajak ketika kita berkhalwat dengan Allah.
ketika kita dan Allah saja, misalnya di rumah atau di pojok masjid, ketika masjid lagi sepi tidak ada orang, tapi ketika jemaah banyak seperti ini, sebaiknya di rumah saja atau jangan sampai mengeluarkan suara sehingga mengganggu kawan-kawan kita yang lain. Itu nasihat Imam Syafi'i ke orang yang menangida kita, yang berdialog ke Allah. Itu kata orang itu, terima kasih Pak Imam, insyaallah akan saya lakukan nasihat Pak Imam. Kan itu sini kan, itu salah apa? Besoknya sore siangnya dia pergi ke masjid, dia tanya ke kawan-kawan, kenal nggak kira-kira dari malam saya akan menasihati orang di sudut? Tahu Pak Imam, tahu rumahnya, tahu. Kita karena rumahnya, pergilah Imam Syafi'i itu ke rumah. Sampai di situ luar biasa kagetnya orang juga surprise, imam besar pergi ke rumah dia. Disambutnya, dipeluknya imam. Apa gerangan Pak Imam udah datang datang kemari? Apa kabar? Apa yang bisa dibantu? Itu kata Imam Syafi'i, saya merasa bersalah dengan saudara. Nggak, tapi Imam apa salah Imam? Tadi malam saya menegur saudara. Iya kan, nggak apa-apa Pak Imam, betul yang Pak Imam katakan. Setelah Pak Imam katakan, setelah betul tadi kata Pak Imam, malu saya, maaf saya dari manusia, saya bermunajat menangis seperti itu. Sampai di rumah saya ulang lagi, saya tahajud di rumah sendirian, saya bisa bermunajat kepada Allah secara lapang hati saya. Pak Imam nggak ada masalah Pak Imam, nggak ada salah Pak Imam. Itu kata Imam Syafi'i, mohon sejujurnya ketika saya mengatakan ada nggak terasa kurang enak, kurang nyaman di hati. Itu kata orang itu, memang ketika Pak Imam katakan itu gak kurang nyaman juga saya sedikit. Kok saya bermunajat di masjid, ditegur, dan itu kan gak masalah betul yang Pak Imam kata. Tapi memang ada sedikit terasa, itu habis malam itu juga. Ketika terasa saya keluar itu habis. Yang terasa walaupun telah hilang itu yang saya minta maaf. Kata Imam Syafi'i, luar biasa. Langsung bisa tahajud, langsung nyaman tahajud. Awak akhir tiru. Ketika awak misalnya nggak terbangun subuh, lain awak beresok. Assalamualaikum ya, kok tak tahu kamu subuh ya. Ketika awak baru baca 3 ayat sadaqallahu azim, kau nak tuntaskan mulai nggak sapu jauh ya. Assalamualaikum. Aduh nak awak itu. Tapi kalau nak Rasulullah ani peloan itu, yang di peloan lain cara awak lagi Allah. Pak Ibu yang kami muliakan, itu kenapa kita bosan atau kurang banyak baca Quran, itu karena dosa kita Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana agar hati ini mencintai Al-Quran? Bagaimana cara agar hati ini mencintai Al-Quran? Awak tahu Al-Quran itu luar biasa, hudan lil muttaqin. Ya, hudan lil muttaqin, orang bertakwa itu masuk surga. Surga itu pasti ada ya Bapak Ibu ya, ada yang buku ada surga. Ada yang Ibu? Lain kan, surga itu tak dongeng, itu memang ada mana surga itu. Kalau ada membayangkan surga kan, rancak segala macam, hal itu surga lain dirancak kalau bayangan itu lain. Bayangkan kalau minum, misalnya minum di surga itu, minum sekalian, minum dan sekali lain lebih nikmat kalau nak pertama minum doang. Minum sore lebih nikmat kalau minum pagi, minum kini lebih nikmat kalau minum ke petang, sampai taruh tapi lu habisnya. Nah habis. Itu kadang orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Sedang orang bertakwa tampaknya surga. Petunjuk orang surga itu adalah Al-Quran. Kini kok malih cukup tanah. Tidak malang waktu Bapak Ibu. Buat baju orang lapang hati buat tadinya, selapang lapangnya tiba kejadian masih aman, jadi guru aman lu aman. Apa yang murid nggak masalah, apa yang kepala sekolah nggak masalah, manggali waktu ini pun nggak masalah. Aku parangnya pelanggan membuka barang, membuka tukang tahu itu yang aku tahu, ada masalah nggak? Lapang malah kalau baca Al-Quran. Di cara agar hati ini bisa mencintai Al-Quran, berdoa kepada Allah. Ya, karena Al-Quran, karena hati ini Allah yang punya. Minta ke Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah aku untuk memahami Al-Quran. Ya lapangkanlah hatiku untuk Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kedua ya, pertama ada berdoa. Kemudian yang kedua, Al-Quran harus dibaca dengan sebenar-benarnya.
Siapa? Ikut sebenarnya iya. Iya. Alhamdulillah. Karena Ustaz ada iya PSMF dia. Terus sebenarnya iya. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran harus dibaca dengan sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu bisa kita lihat di Al-Baqarah 121, artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab atau Al-Quran kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Langit Jawa, imaman kita ini. Kalau masyarakat itu ada. Kalau masyarakat itu ada. Langit Jawa atau langit Minang atau apa ini misalnya kan. Tapi kalau masyarakat itu kemudian ada. Tapi walau tak berbatu kemudian melihat. Jadi membacanya dengan sebenar-benarnya Bapak Ibu. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacakan dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang rugi. Seperti yang dikatakan tadi, kalau ada di Al-Quran itu kuwai hati waksabana kuwai, kan pernah dikisahkan tuh Bapak Ibu. Al-Quran kan juga banyak berkisah ya. Juga kami berkisahkan seperti ini untuk membuka cakrawala kita, membuka hati kita yang selama ini sudah tertarik dengan Al-Quran untuk lebih lagi menambah buminya. Kalau selama ini mungkin satu halaman dua halaman, mungkin kita tambah lagi berubah baca Quran kita. Setelah mendengar cerita kami, saya tanya Bapak Ibu, jadi ada seorang ibu yang membiasakan melanjutkan baca Al-Quran ini. Satu hari dia kalau ada berhalangan dia baca Quran 1 juz minimal. Dia targetkan tuh, dia hukum dirinya, menyekik dirinya satu hari itu mesti 1 juz. Ya apapun kesibukannya tetap ada selang-selingnya digunakannya untuk baca Al-Quran. Jadi pada satu ketika Bapak Ibu, ini kebetulan ekonomi lemah, ekonomi sangat lemah. Kalau itu pada kali datang ke hari ibu, dia ibu kau ditanya hilangkan tuh ya. Dia Ustaz pun ini yang pernah bertanya saya, semua hilangkan tuh ibu. Ibu pada kali makan sehari ibu, sabar ibu kemudian ada nanam makan pagi, makan siang, makan tengah hari, makan sore, makan sate, makan lontong kan. Ibu yang kita ceritakan ini makanya cuma 1 kali sehari. Ya, 1 kali sehari. Hidup di bawah standar kemiskinan. Kan standar miskin mah, kostan di bawah standar kemiskinan hidupnya. Tapi imamnya luar biasa, dia rata-rata. Nah, di imam itu yang penting, iman yang penting bu, iman kok beda rata-rata kok piti dia dapat di bawah. Di ibu ini imannya di atas rata-rata, buktinya dia membiasakan melanjutkan satu itu 1 hari. Tapi ekonominya luar rata-rata. Ketika dia suaminya sudah meninggal, di rumah itu hanya dia tinggal dengan orang tua laki-lakinya, orang tua perempuannya juga, orang tua laki-laki, dia dan anak perempuannya. Di pada suatu ketika anak perempuan itu demam tinggi, sabana-bana gampang mana? Sabana-bana gampang berbalik malam, alat-alat piti untuk bayi baru tidak tuh makan sesekali sehari. Tapi dengan kekuatan hati tadi, dia baca Al-Quran lapang hatinya. Ini ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Inginnya maka bisa ini ayat ketika hanya membaca itu berulang-ulang. Benar ini kalau ada pernah baca Quran Bapak Ibu. Di malam-malam Al-Quran itu luar biasa. Bu, nabi-nabi itu membawa mujizat itu. Nabi Muhammad juga membawa mujizat, dan mujizat terbesar dari seluruh nabi itu, mujizat terbesar adalah mujizat Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada semua. Tidak ada apa itu. Dibunyikan Al-Quran dan baca Al-Quran dia ingat itu. Maka dia langsung letakkan anaknya di tempat tidur. Diambilnya kompres, ya kompres, dikompreskannya anak itu. Kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Sabar, salat 2 rakaat. Setelah salat berdoa, ya Allah, Engkaulah sumber kesembuhan ya Allah. Engkau sembuhkan anakku ya Allah. Kemudian dia ganti kompres anak itu. Diganti kompres, kemudian dia salat 2 rakaat lagi.
Selesai salat dia berdoa yang sama, ya Allah, Engkau sumber kesembuhan, sembuhkan anakku ya Allah. Kemudian dia ganti kompres. Dia kerjanya kompres, salat 2 rakaat, ganti kompres, salat 2 rakaat, ganti kompres, tanpa terasa 1,5 jam dia tarawih. Jadi tarawih awal pada rakaat itu sabari rakaat, nak bara jam kira dari lebih tunggu. Bara jam dari Pak Iqbal salat setengah jam lagi. Tarawih tadi setengah jam sabari rakaat ini 1,5 jam. Pada rakaat ini salat 1,5 jam setelah itu tidur pintunya ditutup. Sembarang tu hari dan jauh balik malam jam-jam sangat dua lah ditutup pintunya. Terkait ini, kenapa kau tidur? Apa yang ada? Apa yang buka pintu? Rupanya datang dokter yang datang. Anda dokter itu maaf Pak, dia ada orang anak sakit di sekolah demam tinggi. Dia ada dijual di dalam. Masuk dokter. Ini jadi macam Mesir, dia tak buat suara nunggu. Kalau bersuara itu contohnya pun tak mengerti kan. Ustaz kalau nyampe tak mengerti suara. Dia sendiri nak kan. Dia masuk ke dalam. Tiba di dalam sampai anaknya ibu tu kan. Kata Pak dokter, tidak apa informasi sekarang tak sakit. Mana tu? Di bersuara dari tuan-tuan bersuaranya, disuntiknya, dokter kau ubah, ini ubah. Ada dokter tadi bini kwitansi tagihan. Ini tagihan dia buat tu. Tiba-tiba gaji, kau Pak tagihan Pak. Mana tagihan kau Pak? Pak, ibu kau kata pada ibu lama nelfon aku jauh-jauh dari kota ibu kemarinya. Barang perjalanan nombor kemarinya. Ambil ibu anak ibu, tahu ketika kamu tagihan ibu itu pindah jauh. Hari ibu senang itu. Mana nelfon tak dokter? Ambil telepon sini ada dokter. Baru mau bayar berperkembangan saya pun tak ada. Baru tersentak pada dokter. Ternyata dokter itu salah alamat ibu. Nang sakit itu tetangga sebelah tu. Nang sebelah ibu tetangga tu balik lakinya nak sakit lo, demam tinggi lo. Mana telefon kalau dokter ko dia malam-malam mengantuk-antuk ala salah ibu. Allah lah mengantuk dokter tu nampak saya lepas siang. Hati bo lebih ibu gua. Langsung mengenai subhanallah bu. Apa nak buat kerajuan ni dokter? Tu yang macam itu. Dokter tu bu ya di sana ni ceritakan oleh dokter ini. Apa ini ayat Allah itu benar dari upaya. Tapi aku ikhtiar aku harus ada. Ikhtiar aku mengkompreskan. Itu aku berdoa. Kira-kira lah berapa lama ibu mengajukan saat salat kompres. Kira-kira 1,5 jam yang lalu. Ya Allah bu, 1,5 jam yang lalu lu untuk menelpon aku aja. Nak merintih yang buat doa. Ini kisah nyata, bukan di zaman Nabi baru-baru ini kejadiannya di Mesir Bapak Ibu. Bapak bisa menentu, nanti Allah yang menentunya kan. Bapak bisa menentu kekuatan doa ibu tadi, kekuatan zikirnya Al-Quran dari 1 juz seharinya Pak Cuy. Jadi kan lapang ini waktu doa. Ada orang Bapak Ibu yang terakhir hari nanti yang melalui bana terakhir Ibu ya. Ada orang ini punya anak, dia balik lambe dari anak. 5 tahun dia balik baru dapat anak itu. Tapi anakku laki-laki sehat sampai 18 tahun umur anakku sampai SMA nya anakku. Sampai SMA dapat ITB. Keluarga itu dapat ITB, dia kapai mantan ITB aku bangga anakku mati sekali. Pak acara menerima ini kalau ada iman. 5 tahun tidak punya anak, baru BK makam hari rubuh dan anak cilik doanya. Dia jago anakku umur 18 tahun, anakku udah dapat ITB dan nampak masa depan aku kalau nggak mati. Banyak di iman. Kalau orang yang Quran bisa menerima itu, meyakin masuk dirinya kok Allah yang punya. Apa lo anaknya? Maka dia akan berkata terima kasih ya Allah, Engkau telah mengawankan kami 18 tahun dengan anak ini. Dengan ada anak ini kami semangat bekerja, kami semangat berusaha sehingga terbeli rumah, terbeli toko untuk anak ini. Sekarang Engkau telah panggil anak ini, ketika kami punya rumah, kami masih punya kehidupan. Berikan kami kekuatan ya Allah. Itu kecil orang yang Al-Quran itu. Tapi kalau orang Al-Quran apa kan kecil pasti bukan marah. Ya Allah mengajari yang bawa anak
Biasalah kamu tak beronak sampai nanti biarlah. Dulu 5 tahun kau kami tidak punya anak tak masalah. Dan kau agil kami anak itu kau ambil dia. Kau tidak punya anak ambil kami itu kan aman sih kaminya. Itu kalau orang tak Quran lain terlebihnya. Tapi kalau orang Quran bisa aja nyaman. Tapi pasti sedih Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad meninggal anaknya sedih, tapi sedihnya itu tidak merusak. Sedih pintar Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, maknya menanginya orang larangan. Biasanya menangis. Kadang misalnya ayahnya kadang kerja ada udah sore dong, apa tahu dua malah tahu dua. Yang Nabi itu meratap, menangis tidak apa-apa. Di Bapak Ibu ya, momentum nuzul Quran sesuai dengan niat kita. Setelah ini kita akan baca Quran di hari. Kan itu coba cerita pahami anak nih, kembali biru, coba baca yang kita buat. Yang mana orange? Coba baca kali. Ibu ya, berhasilnya pertemuan malam masing-masing kita tiada hari tanpa Al-Quran. Kalau enggak, ya gagal kita pertemuan malam.